Lumen nomor 11.750, 6 Oktober 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kesetiaan dalam Perkawinan. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 5 dan 6. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita sudah memasuki minggu biasa ke-27. Artinya, dalam beberapa pekan lagi atau sekedar 7 pekan ke depan, kita akan melewati masa biasa. Dalam Injil hari ini, Yesus menjelaskan perkawinan yang dikehendaki Allah. Penjelasan Yesus tentang perkawinan terjadi ketika orang-orang Farisi datang untuk mencobai Yesus, dan mereka bertanya kepada Yesus, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian, mereka bukan lagi dua, melainkan satu.
Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Inilah inti perkawinan bagi pengikut Yesus. Saudara-saudari terkasih, penjelasan Tuhan Yesus tentang kesetiaan dalam perkawinan dilanjutkan dengan kisah lain yang ada kaitannya dengan perkawinan, yakni anak-anak. Dikisahkan oleh Markus bahwa ada orang-orang yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Yesus menjamah mereka. Akan tetapi, murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat tindakan para murid, Yesus malahan balik memarahi para muridnya dan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Yesus memberkati mereka. Di sini Yesus menunjukkan rasa cinta dan hormat kepada anak-anak. Saudara-saudari terkasih, Gereja Katolik sangat peduli dengan perkawinan dengan meneruskan ajaran Tuhan Yesus Kristus tentang pentingnya kesetiaan dalam hidup perkawinan. Oleh karena itu, dalam kitab hukum kanonik yang berisi sejumlah aturan dan larangan, terdapat bagian khusus yang membahas tentang perkawinan Katolik. Dari sekian banyak hukum, terdapat aturan dan larangan terkait perkawinan. Dalam salah satu pasal dijelaskan tentang sifat perkawinan Katolik, yakni monogami dan tak terceraikan. Monogami didasarkan atas kenyataan bahwa baik laki-laki sebagai suami maupun perempuan sebagai istri memiliki martabat dan derajat yang sama. Laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan. Demikian pula sebaliknya. Sedangkan perkawinan yang bersifat tak terceraikan didasarkan atas hukum Allah, di mana perkawinan antara laki-laki dan perempuan melambangkan hubungan gereja dengan Allah. Dan hubungan antara gereja dengan Allah tak akan pernah putus. Maka, yang bisa mengakhiri hubungan suami dengan istri hanya maut atau kematian. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berbicara tentang ketegaran hati manusia yang menyebabkan Musa menuliskan surat yang memperboleh seseorang bercerai. Musa dipaksa oleh keadaan yang membuat Musa harus membuat suatu pengecualian. Oleh karena itu, Yesus menegaskan bahwa sesungguhnya sejak awal Allah sudah merancang perkawinan yang tak terceraikan, di mana suami dan istri dituntut saling setia. Ini berarti
Jika terjadi perceraian, jangan menyalahkan Tuhan atau gereja yang tidak menerima perceraian. Sebab kalau dilihat dari berbagai kasus, orang bercerai bukan karena hukum dari Allah dan gereja yang melarang perceraian, tetapi karena hati kita yang sudah tegar. Yang dimaksudkan oleh Yesus tentang hati yang tegar adalah hati kita manusia yang tidak mau mengampuni dan memaafkan kesalahan pasangannya. Orang yang hatinya tegar akan merasa dirinya paling benar dan pasangannya yang salah. Pada saat hati kita tegar, kita tidak mampu melihat ada jalan keluar dari masalah perkawinan yang kita hadapi. Pada akhirnya, kita pun dengan mudah memilih jalan pintas bercerai. Tidak mau dan mampu menjaga kesetiaan perkawinan. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah belajar untuk setia dalam hidup perkawinan dan setia dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami untuk setia dan memelihara perkawinan sebagai sesuatu yang suci. Sebab kesetiaan dalam perkawinan menghasilkan generasi yang baik dan berkualitas. Tuhan, berkatilah suami dan istri supaya mereka setia satu sama lain. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.